Ini adalah materi yang ingin kami jelaskan terkait dengan masalah dua hal, yaitu adalah biaya sosial korupsi dan keuntungan ilegal. Nah, kalau kita melihat ini akan saya coba. Ini kira-kira nanti cakupannya, tapi saya hanya akan mengambil yang penting saja. Nah, ada satu pertanyaan dasar yang perlu kita jawab bersama. Mengapa korupsi marak di Indonesia? Mengapa di negara lain korupsi itu bisa dikontrol, di Indonesia tidak? Ya, mohon maaf kalau menurut kacamata kami, eh, yang terjadi kemudian adalah penyusun undang-undang itu, kalau di negara lain, di negara-negara maju, itu mengikuti proses bisnis dari eh, kalau dia mengatur korupsi swasta misalkan, dia akan mengikuti proses bisnis yang ada di korupsi di sektor swasta. Nah, kita tidak. Yang terjadi adalah kita tidak learning from offenders. Yang kita lakukan itu adalah ya ahli hukum rasionalitasnya seperti apa, lalu kemudian kita menyusun undang-undang berdasarkan rasionalitas ahli hukum, bukan berdasarkan pada perilaku ataupun juga rasionalitas dari pelaku kejahatan. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah kendala yang kita hadapi seringkali yang ada di lapangan adalah bahwa problemnya itu adalah seringkali undang-undangnya itu sendiri yang akan menyebabkan kita kesulitan dalam melaksanakan penanggulangan korupsi itu. Nah, mari kita lihat ini best practice yang terjadi di negara lain. Ya. Jadi misalkan di sini ada Volkswagen itu dikenai denda itu perbaikan lingkungan 4,7 billion atau miliar dolar, dan mereka harus memberikan kompensasi 10 miliar kepada pemilik mobil. Apa yang mereka lakukan? Fraud kaitannya dengan masalah emisi. Nah, yang menarik kemudian adalah kayak Alstom itu harus memberikan kompensasi justru kepada pemerintah Lituania karena mereka melakukan korupsinya di Lituania. Ya. Kemudian denda ke Tunisia itu sekitar berapa 15 juta dan juga denda ke Lituania gitu ya. Nah, ini menarik dan bahkan ada aturan terkait dengan misalkan dilarang jadi direksi pasca penjara 15 sampai 10 tahun. Di Indonesia nggak ada, Pak, kebanyakan seperti ini. Ini yang menarik. Kemudian bagaimana cara berpikir mereka adalah menggunakan pendekatan learning from the offenders, melihat polanya, kemudian mencari hukuman apa yang kemudian paling optimal. Nah, inilah yang fakta yang terjadi di Indonesia. Mengapa kemudian untuk BUMN, BUMS, kenapa sih kita justru lebih harsh kepada BUMN sendiri gitu? Sementara pelaku korupsi itu 59%, ya itu adalah dari swasta gitu. Ya, tapi swastanya nggak diatur korupsinya lost door kalau swasta. Nah, jadi kalau kita bandingkan di negara maju dan negara berkembang, ini yang membedakan. Kita sudah mengadop beberapa diantaranya adalah pendekatan common law dengan misalkan ganti. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang di negara OECD, baik ini yang common law ataupun juga yang continental law, ya, Perancis juga melakukan hal yang seperti ini. Ada kompensasi, perampasan aset, macam-macam mereka lakukan. Bahkan di Inggris itu mereka berani memberikan itu dananya itu adalah denda kepada SFO, denda untuk SFO yang itu adalah serious fraud office. Di Indonesia ini saya dapat kesulitan kalau kita mau membicarakan biaya yang itu seharusnya dikeluarkan oleh kejaksaan, dikeluarkan oleh APH misalkan untuk menanggulangi satu kasus. Jadi saya cuma ingin mengingatkan aja di kasus Nazarudin dulu, beliau lari ke Chile, kita mengembalikan beliau dari Chile ke Indonesia pakai private jet, biayanya 5 miliar, ya sudah, siapa yang nanggung? Ya pembayar pajak yang budiman. Nah, kita nggak pernah loh mikiri bahwa ini uang rakyat ya, sebenarnya. Jadi kelihatannya satu hal yang simple, tapi sebenarnya loh kalau kemudian korupsi itu menciptakan kemunduran bagi negara ini, pertanyaannya adalah kalau koruptornya ketangkap, siapa yang kemudian harus bertanggung jawab? Nah, ini jadi pertanyaan yang muncul ya, dan selama ini kita masih ada 4 jenis korupsi yang belum kita tanggulangi, dan mohon dilihat yang di sebelah kanan itu ada yang BUM, badan usaha yang terregulasi dan yang tidak terregulasi, dan mereka blend in menjadi satu, dan itu menyebabkan iklim bisnis yang demikian kotor. Nah, problem kita di mana? Yaitu adalah
kalau di negara maju itu kita melihatnya mereka terlepas dari miopia. Kenapa? Karena ada aturan utama, tapi ada aturan-aturan terkait itu juga di mereka pay attention. Kita enggak. Jadi misalkan terkait dengan korupsi, kita memang tegas untuk korupsi. Tapi supporting undang-undang terkait dengan korupsi, katakanlah undang-undang PT. Siapa yang menegakkan undang-undang PT? Ya, mohon maaf, kayaknya nggak ada. Karena di pengalaman kami ada pelaku kejahatan, korupsi, PT gitu ya, perusahaan terbatas, komisarisnya ada, direksinya ada, tapi laporan keuangan nggak ada. Karena laporan keuangan nggak ada, KAP-nya nggak ada. Lalu keuntungan ilegal bisa dihitung dari mana? Dari laporan pajak. Laporan pajak SPT itu kan self-proclaim, self-assessment. Nah ini jadi masalah. Kemudian kok bisa ada suatu lembaga publik yang kemudian nggak punya laporan keuangan? Dan itu tidak diapa-apakan oleh di Undang-Undang PT, tidak pernah dipermasalahkan. Nah ini yang perlu saya mengajak kita bekerja sama antar disiplin, dari antar disiplin keilmuan, tapi juga antar lembaga ini perlu bekerja sama juga. Jadi ketika kita melihat undang-undang PT itu penting enggaknya, mari kita lihat bahwa itu beyond undang-undang PT saja, tetapi juga nantinya akan terkait dengan undang-undang tipikor. Ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang korupsi itu dampaknya ada dua. Yang pertama itu adalah merugikan perekonomian negara. Tidak saja pada keuangan negara, tapi sudah pada perekonomian negara, dan perekonomian negara ada rumah tangga, ada individu, ada pemerintah, dan kemudian ada dunia usaha, tetapi juga ada aspek yaitu adalah illegal gain atau keuntungan ilegal dari korupsi. Nah, saya nggak akan saya skip aja untuk yang ini. Nah, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini yang seringkali fenomena yang seringkali terjadi di persidangan, Bapak Ibu. Para PH itu banyak yang salah. Selalu mengatakan begini loh, apa namanya, yang ini klien saya ini melakukan A, B, C, D, E, lo itu menguntungkan kan, gitu. Misalkan impor kain langsung tidak masukkan ke kawasan berikat, langsung dilempar keluar, lalu argumentasi mereka, lo tapi kan itu menguntungkan. Nah saya bilang, ya nggak bisa menguntungkan. Kenapa? Kalau itu tanpa adanya pemerintah itu dikatakan menguntungkan, ya betul. Tapi kalau pun itu kita perhitungkan, tetap saja yang untung hanyalah sedikit, yang rugi itu banyak. Apalagi kalau sudah ada pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada pemerintah, pemerintah membuat undang-undang. Mana yang legal, mana yang tidak legal. Dan apapun yang tidak legal, Bapak Ibu, itu tidak boleh ekonom menghitung berapa dampak ekonomi dari aktivitas yang tidak legal. Jadi misalkan kita mau diminta untuk menghitung berapa sih perputaran narkoba gitu, atau dampak ekonomi dari narkoba, atau dampak ekonomi dari prostitusi, itu ya nggak boleh. Nah ini seringkali muncul di persidangan seperti ini, kesadaran bahwa sebenarnya ada aspek yang tidak boleh, bahkan ekonom saja yang kapitalis itu tidak boleh menghitung gitu. Nah ini yang anehnya seringkali malah ada pertanyaan dari ahli hukum yang belajarnya itu tentang etika, malah bertanya seperti ini kepada kami. Nah tugas pemerintah kemudian itu adalah, kalau dalam teori ekonomi itu adalah salah satunya adalah menangani eksternalitas negatif. Nah, ada kegagalan pasar dan salah satunya adalah eksternalitas negatif. Sehingga pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, loh, kalau kemudian korupsi itu berdampak ke lingkungan, apa yang terjadi? Nah ini, disinilah kemudian mungkin akan ada perbedaan antara ahli hukum dengan ekonom. Ahli hukum sebagian mengatakan, oh nggak bisa, itu harus masuk ke undang-undang yang lain dan lain sebagainya. Ekonom melihatnya lebih sederhana, yaitu adalah ketika orang melakukan tindak pidana, apakah minta izin dulu? Ya enggak. Nah, ketika dampaknya kemudian ke lingkungan, apakah tidak perlu dihitung? Ya harus dihitung. Ini yang membedakan mungkin. Nah, monggo, mari kita lihat dari biaya sosial korupsi. Nah, kalau kami lihat, ini yang seringkali jadi masalah. Itu adalah keuangan negara dan perekonomian. Kalau kami lebih cenderung fokus kepada perekonomian, dan ini harus dilihat sebagai sequential. Jadi kita tentukan dulu mens rea-nya dulu, penyalahgunaan kewenangan ataupun pelanggaran hukum dulu, itu harus ada dulu, barulah kemudian dampaknya adalah merugikan perekonomian tadi. Nah, ya, di sini kami membedakan apa yang disebut dengan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi kalau di keuangan negara ya hanya G-nya itu.
government expenditure itu adalah keuangan negara. Tetapi yang sisanya itu bukan keuangan negara, itu perekonomian. Nah, itu perekonomian secara luas, sehingga sebenarnya ini salah kaprahnya di persidangan, sementara selama ini adalah seperti ini, seolah-olah kalau kerugian keuangan negara itu ya B tadi, government expenditure, kalau perekonomian negara itu ya rumah tangga dan dunia usaha. Padahal sebenarnya ketika kita bicara tentang kerugian perekonomian negara, yaitu tiga-tiganya, yaitu adalah kerugian dari sisi pemerintah, kerugian dari sisi rumah tangga, dan kerugian dari sisi dunia usaha. Nah, ini yang seringkali kami jelaskan, bahwa merugikan keuangan negara itu tidak atau merugikan keuangan pemerintah itu belum tentu itu merupakan korupsi, karena ada subsidi di sana. Subsidi itu pasti rugi. Sejak kapanpun subsidi, nggak pernah subsidi membuat keuangan pemerintah semakin baik. Tapi perekonomian biasanya tidak dirugikan. Nah, yang menjadi challenge kita sekarang itu adalah berani nggak, mau nggak kita mengatur satu hal yang akan sulit sekali dilakukan di Indonesia, tapi ini akan menjadi kunci. Apa itu? Korupsi sektor swasta. Bapak Ibu sekalian, ada amanah dari konstitusi di pasal 33, terutama di ayat 4 ya, pasal yang keempat ya, ayat 4 itu yang sama sekali belum dimasukkan di dalam Undang-Undang Tipikor, belum diakomodasi di Undang-Undang Tipikor, dan ini terkait dengan revisi Undang-Undang Dasar pada saat itu di tahun 2004, sementara Undang-Undang korupsi kita tahun 99 dan tahun 2001, yaitu adalah kaitannya dengan masalah perekonomian yang prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan lain sebagainya. Ini belum masuk, sehingga seringkali ada perdebatan. Kalau menurut hemat kami, seolah-olah ada perdebatan loh, kalau itu masuk ke ada korupsinya kemudian berdampak ke apa namanya lingkungan hidup, ini lalu masuk kemana ini? Nah, kalau ekonom mengatakan ya itu bagian dari perekonomian. Kalau ada orang yang bisa memisahkan lingkungan hidup dari perekonomian, ya hebat gitu. Ya, hanya Gusti Allah yang bisa memisahkan itu. Tapi kalau manusia ya nggak bisa. Itu adalah bagian inherent. Karena kalau kita cuaca kita itu naik 2-3 derajat saja, wah itu sudah dampak ekonominya akan sangat dahsyat. Juga kalau kita turun 2-3 derajat itu pun juga dampaknya juga akan dahsyat sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena situasinya seperti itu, sehingga cara pandang kami ketika ini terkait dengan eksternalitas negatif, maka ini harus dihitung juga sebagai kerugian perekonomian atau kerugian perekonomian negara. Jadi ini adalah tekniknya adalah seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, barang dan jasa yang dijual di pasaran itu seringkali belum memasukkan aspek internalisasi terhadap eksternalitas. Biasanya belum. Jadi dijual ya hanya sesuai dengan ongkos produksinya saja. Tapi kalau kita kemudian menghitung internalitas dari biaya eksternal, katakanlah kita punya produk makanan. Yang jadi masalah di Indonesia ini, yang membedakan antara di Indonesia dengan negara maju. Kalau produk makanan di Indonesia itu diproduksi, kemudian dijual, setelah dijual ya sudah. Lah, bungkusnya ini siapa yang memproses? Ya, masyarakat gitu. Tidak ada aturan yang membuat bahwa perusahaan yang memproduksi sampah, dalam hal ini adalah bungkus tadi, itu bertanggung jawab terhadap membersihkan sampahnya. Nggak ada. Di negara maju itu ada. Itu disebut dengan internalisasi dari eksternalitas. Itu sebabnya harga mereka membedakan antara social marginal cost dengan private marginal cost. Itu ada di sini. Nah, hal ini bisa digunakan sebenarnya. Pendekatan ini bisa digunakan ketika kita berbicara tentang masalah korupsi yang menyebabkan eksternalitas negatif. Jadi korupsi yang kemudian menciptakan kerusakan lingkungan. Nah, saya nggak akan banyak di sini. Kebetulan waktu sudah habis, Pak. Tinggal 1 menit lagi, Pak. Nggak apa-apa, saya kasih panjang 1 menit, Pak. Jadi, ya, siapa? Lalu bagaimana cara mengukurnya? Ya, kalau mengukurnya sebenarnya adalah kembalikan lagi kepada, ya, serahkan pada ahlinya.
Dan kita memerlukan transdisipliner dalam hal ini. Karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Dan yang paling penting adalah memahami proses bisnis. Biasanya namanya korupsi itu selalu keluar dari proses bisnis. Dan itu bisa digunakan sebagai mainstream sebenarnya. Nah, keterlibatan ini sangat penting. Intinya ada di mana? Intinya adalah bagaimana cara menghitung perekonomian. Yaitu intinya adalah kita akan menghitung what would happen. Apa yang terjadi kalau tidak ada korupsi dibandingkan what would happen kalau terjadi korupsi. Lalu berapa kemudian kerugian perekonomiannya. Jadi kerugian tidak hanya dilihat dari uang yang ditilep, tetapi dampak dari korupsi itu sendiri terhadap perekonomian itu seperti apa. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah ini. Pendekatan yang akan kita gunakan adalah dua. Bisa menggunakan partial equilibrium, bisa menggunakan general equilibrium. Biasanya di berbagai kasus, kami mengedepankan general equilibrium. Cuma masalahnya, kita hidup di Indonesia, kita adalah negara berkembang, kita bukan negara maju yang semua data itu ada. Sehingga ketika suplai data dari BPS tidak ada, maka kami kesulitan. Jadi seringkali partial equilibrium itu kami gunakan sebagai suatu keterpaksaan kalau general equilibrium tidak bisa. Jadi general equilibrium itu apa yang bisa dilakukan? Input output, social accounting matrix, ataupun juga computable general equilibrium. Itu adalah general equilibrium. Itu melihat perekonomian secara lebih seksama. Tapi kalau itu tidak bisa kami lakukan, terpaksa karena data kurang dan lain sebagainya, maka kami hanya akan menggunakan partial equilibrium. Pak Rimawan, kebetulan waktunya sudah habis, Pak. Data itu sangat langka dan kami berharap di forum ini agar berkenan untuk berkomunikasi dengan BPS untuk kemudian menghasilkan berbagai macam data yang dibutuhkan. Jadi misalkan nih contoh nih Pak ya, misalkan data input output itu input output tahun 2016, tapi itu baru dirilis tahun 2021 Pak. Dan itu hal yang biasa terjadi seperti itu. Kami berharap SAM yang Social Accounting Matrix itu juga adanya tahun 2008 dan itu dirilis tahun 2012 atau 2013. Sampai saat ini kalau kita mau gunakan agak susah karena nanti ketika di persidangan pasti diajar habis saya. Loh, itu kan SAM tahun 2008 Anda pakai untuk sekarang. Nah, kayak gini nih. Ini yang seringkali jadi masalah. Jadi kami mohon berkenan dukungan dari BPS sebenarnya itu sangat kami perlukan karena data-data itu yang akan kami gunakan untuk kemudian menghitung. Sehingga cara kami menghitung adalah kami lihat faktanya seperti apa, fakta hukumnya seperti apa. Dari situlah kemudian baru kita modelkan. Sebisa mungkin kami menggunakan general equilibrium, tapi kalau tidak bisa menggunakan general equilibrium, maka kami akan gunakan partial equilibrium. Mohon maaf, mungkin sampai di sini nanti kita bisa diskusi. Terima kasih.